Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik atau dibuat baik? Baik, puji Tuhan. Baik, nanti kalau saya bilang selamat Paskah, Bapak Mama bilang Kristus sudah bangkit. Kalau saya bilang Kristus sudah bangkit, Bapak Mama bilang selamat Paskah. Oke, selamat Paskah Bapak Mama. Kristus sudah bangkit. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Mama Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tentu harapan kita semua, perjalanan kehidupan ini semua akan jalan aman-aman. Semua baik-baik, semua sehat-sehat, semua bahagia. Amin. Atau ada yang mau dia susah? Tidak ada, saya setuju. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam, Katia bantu kita dengan video pertama. Bapak Mama tolong lihat gambar ini. Ini hanya gambar animasi tentang makhluk. Apa yang kita rasakan waktu melihat gambar ini? Lihat dulu, jangan palingkan wajah. Silakan. Ada yang berani lihat? Oke, sudah. Apa yang dirasa waktu lihat gambar bergerak ini? Takut. Kenapa takut? Oke, geli. Geli kenapa? Takut kena gigit? Oh, begini. Teori tahu bilang begini. Oke, ada perasaan lain selain ini? Oke. Coba yang kedua, Kak. Ada yang cepat-cepat langsung. Maulah. Oke, apa yang kita rasa waktu kita melihat gambar cacing bergerak ini? Geli, ada lagi? Jijik, ada lagi? Kalau dia ada di sini? Oke, baik, tadi gambar ya. Sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat video. Video ini video tsunami, ini kenyataan saudara. Silakan Katia. Lihat video ini saudara dan bayangkan jika kejadian ini terjadi dan saudara ada di dalam. Ya mungkin ini sedikit mengingatkan kita juga dengan seroja ya. Jika saudara belum sembuh dari pengalaman luka dan seroja, tidak usah dulu. Cukup Katia.
Bapak, Mama, Saudara, jika kita ada di peristiwa itu, apa yang kita rasa saat ini? Takut? Ada lagi? Panik? Bingung? Ada lagi? Risau? Gelisah? Ya, ada perasaan-perasaan. Tapi kalau kita mau bikin konklusinya, kita bikin kesimpulannya, rasa apa yang paling banyak yang akan muncul di hati dan di kepala? Rasa takut. Baik, saudara. Rasa takut itu adalah perasaan normal yang Tuhan kasih untuk kita semua. Takut itu bagian dari respon kita, emosi yang ada di dalam diri ketika kita berhadapan dengan ancaman atau masalah. Hanya kalau takut berlebih, itu dia. Kalau takut ini akan bikin kita bisa bereaksi apapun. Termasuk ada yang bilang, di sini saya mau tanya, ada yang bisa lompat pagar 1 meter ada? 2 meter? 3 meter? Coba kita pinjam Opa Kajapung anjing ya. Coba dikejar. Ada yang pernah kena kejar anjing? Yang tidak mungkin jadi mungkin kalau kena kejar anjing. Pagar yang 3 meter kotong bisa sampai. Kotong sonto panjat pohon. Tapi kalau anjing jahat suka jar pasti kotong sampai di pohon juga. Sesuatu yang tidak mungkin dia bisa jadi mungkin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bicara tentang takut itu bagian dari mekanisme pertahanan diri setiap orang. Itu muncul ketika kita berhadapan dengan ancaman, ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita berhadapan dengan persoalan. Dan kita lihat bahwa takut itu adalah bagian dari emosi dasar manusia. Jadi emosi ini bukan hanya berpukul, bukan hanya kalau kita marah ya saudara. Bukan hanya lagi makan gigi. Itu bukan hanya emosi. Tuhan kasih emosi itu marah hanya salah satu dari beberapa emosi yang lain. Ada emosi bahagia, ada emosi sedih, ada emosi marah. Yang kemudian nanti dia berkembang jadi cinta, jadi cemburu, jadi tersinggung mungkin yang lainnya. Itu perasaan yang kemudian muncul saudara. Jadi ketika kita bicara tentang takut, kita bicara tentang bagaimana kotong pun diri ini ketika berhadapan yang ada masalah di depan. Ada sesuatu yang kemudian bikin bahaya diri kita sendiri. Kemudian muncul rasa takut. Nah, ketika kita bicara tentang perasaan takut yang dihadapi oleh orang-orang, yang dihadapi oleh manusia, kita melihat dalam pembacaan kita, termasuk dari pasal 27 ayat 62, ada perasaan takut yang muncul di sini. Yang pertama, kita lihat imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Saat itu dong takut saudara, jadi dong Pilatus, kemudian kasih tahu, Bapak, tolong kirim penjaga dulu, serdadu, untuk jaga itu kubur. Waktu Yesus tuh dia masih ada, dia pernah bilang di orang-orang, kalau pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Saudara mereka tidak percaya akan kebangkitan, karena rasanya mustahil. Dan yang dong percaya itu ada dewa-dewi, termasuk Dewi Osiris, itu yang berkuasa atas kematian. Tapi dewi itu tidak berkuasa atas kehidupan kembali. Karena itu nonsens, tidak mungkin ada kebangkitan. Dan karena itu ini pasti. Waktu masih hidup saja, ini orang-orang yang menurut saat itu orang-orang pintar ya, imam-imam kepala dan ahli-ahli orang-orang Farisi, ini dia anggap bahwa apa yang Yesus lakukan bersama murid-muridnya adalah sebuah penyesatan. Dan karena itu dia kemudian bilang, waktu hidup saja sudah sesat. Ini kalau bilang bangkit orang dong percaya, kalau kuburnya, kalau mayatnya dicuri, kemudian orang percaya kalau Yesus ini bangkit. Aduh, ini sudah tambah susah lagi. Ini sudah lebih sesat lagi. Dan saudara, ketakutan itu kemudian berbuah. Kejadian benar, hilang. Yang dilakukan kalau kita lihat di ayat-ayat sesudahnya, di situ kemudian dia sogok itu penjaga dong, kasih tahu. Sogok bangun jalan. Kalau tanya bersone, koton tidur ju, murid-murid datang kau curi ini mayat. Saudara, kita lihat ketakutan kedua di sini ada pada Pilatus.
Pilatus, saya coba mencari beberapa referensi di Injil tentang Pilatus, tapi tidak diceritakan dengan lebih dalam bagian ini, tentang kisah ini. Jadi Pilatus itu hanya dikenal sebagai seorang yang keras, seorang yang tegas. Tapi Pilatus punya kisah untuk dia pakai uang dana di Bait Allah untuk membangun sistem pengairan buat masyarakat Yerusalem. Dan kemudian saya menduga saudara bahwa bisa jadi Pilatus ini bilang kalau Betson menyaut ame ini permintaan. Nah ini kan pemimpin agama. Ini tokoh-tokoh penting yang ada. Secara politik mungkin dia tidak mendapatkan dukungan. Atau kemudian orang akan bilang, Bob tua terkenal keras mah. Yang ini masalah sot besar nih. Dia sontak bikin apa-apa. Ada ketakutan yang muncul dari Pilatus dan karena itu kemudian dia memberi izin, dia kirim penjaga-penjaga atau serdadu-serdadu untuk jaga kubur itu. Kita lihat yang ketiga. Ketakutan itu muncul dari penjaga-penjaga. Ketika malaikat itu turun, lalu dia berkilauan, kemudian pakaiannya putih seperti salju. Saya bayangkan kalau itu orang Waisak mungkin dia bilang gini, "Awih, dia mengkilat, silo, badu fulak." Saudara, ini bikin takut. Dan Alkitab kemudian mencatat para penjaga itu ketakutan, pucat pasi, kemudian seperti mati. Mungkin saya bayangkan dia tiba-tiba freeze begitu, tak kaget, bingung. Dan sepertinya dong kabur saudara. Karena bacaan selanjutnya dong lapor itu di wali-wali negeri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketakutan dong yang kedua. Dong takut kalau wali negeri tahu bahwa mayat Yesus itu hilang. Ini jadi satu masalah. Masalah untuk pekerjaannya, masalah untuk nyawanya, masalah untuk masa depannya. Yang ketiga, kita lihat dalam bacaan ini diceritakan dengan lebih banyak tentang perempuan-perempuan. Nah, jadi para perempuan ini punya kerinduan untuk Yesus ya. Saudara bisa diperhatikan kalau orang-orang biasanya habis berpisah dengan orang yang dia sayangi. Kemudian ada momen biasanya dia akan datang bersiarah. Itu sebagai bagian dari kerinduan. Kerinduan akan dia yang sudah pergi. Nah, bagian kerinduan yang besar akan Tuhan Yesus, akan guru yang diikuti dan disegani, kemudian kasih kesempatan buat 3 perempuan ini untuk berangkat pagi-pagi benar dari dong pun tempat, lalu kemudian agak terang dong sampai di situ. Kemungkinan tempatnya jauh mungkin. Diceritakan di situ bahwa dong bawa rempah-rempah sebagai minyak urapan. Nah, ini rempah-rempah ini diproduksinya bukan di daerah situ ya, tetapi ini kemungkinan diimpor dari Arab Selatan. Nah, dia dari tanaman. Yang dibawa itu semacam parfum cair. Gunanya apa? Bukan untuk mengawetkan mayat Yesus. Karena dia percaya kok bikin awet dia son mungkin bangkit. Tetapi mencegah pembusukan. Palestina panas saudara dan cepat busuk jenazah itu. Ya dulu belum ada suntik formalin ya, jadi akan dipakai rempah-rempah untuk kemudian mengawetkan. Dan rempah ya parfum cair yang dibawa tadi, dia sebut bilang commiphora opobalsamum, balsam Gilead ya. Itu dia bawa untuk nanti digosok dari ujung kepala sampai ke kakinya supaya jangan cepat busuk, jangan membau. Nah, tujuannya untuk melakukan prosesi itu, ritual itu, bagian itu. Ini bagian yang biasa. Orang-orang dulu biasa melakukan hal itu, saudara. Dan kenapa dong pergi pagi-pagi? Karena Yusuf Arimatea kemarin kubur buru-buru. Jadi cepat, mungkin supaya masalah selesai, sudah kasih masuk. Dan tidak dilakukan prosesi-prosesi atau pengolesan minyak supaya mayat itu tidak cepat membusuk. Dia datang cepat-cepat. Dan dalam perjalanan saudara, dong 3 cerita. Ini kalau kotong sampai, ini bagian dari ketakutan. Begitu sampai siapa yang geser ini batu. Kotong 3 sama ini 11-12. Siapa yang nanti geser ini batu? Son ada yang tahu.
Ketakutan kedua, kotong pinai karena serdadu, ini penjaga dia usir kotong kermana. Dan saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ternyata pergumulan itu, ketakutan itu tidak terjadi. Begitu sampai kita lihat dalam kesaksian bacaan kita, bahwa kubur itu, batu penutup kubur itu sudah terguling. Dan tidak ada penjaga lagi di situ. Yang diketemukan, yang ditemui saat itu adalah malaikat. Mungkin malaikat bilang, bosan bikin apa lah di sini. Bosan cari Yesus, dia su bangkit, dia su pi Galilea. Bosan pi kasih tahu murid yang lain. Tebab tuh su duluan di Galilea. Pergi kok kasih kabar. Dan dalam perjalanan pulang, saudara, kita lihat bersama. Dalam kekalutan pikiran, kecemasan. Ini masalah kemarin belum habis. Kemudian ini tambah mayat hilang lagi. Ini ada di mana? Tapi kasih tahu bahwa dia bangkit. Ini pemahaman di logika, ini tidak masuk akal. Tapi ini sesuatu yang dikatakan oleh malaikat. Dan karena itu dalam kekalutan pikiran, dalam ketakutan, kecemasan, dong jalan pulang. Untuk kasih tahu di murid-murid yang lain. Dan saudara, di perjalanan, saya mencoba melihat di Injil Matius ini yang bercerita lebih banyak. Di perjalanan, dong ketemu Yesus. Yesus kasih salam. Dan kemudian, dong 3 palok. Bapak tua utus kembali. Pi kasih tahu murid-murid. Beta duluan pi Galilea. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kenapa pertanyaannya Galilea yang Tuhan pilih? Kenapa bukan Yerusalem? Yerusalem itu tempat bait Allah. Yerusalem tempat orang-orang terpelajar. Yerusalem banyak orang-orang yang taat beribadah. Yerusalem banyak orang yang punya uang. Yerusalem banyak pemilik modal ada di situ. Kenapa pilih Galilea yang notabene adalah tempat orang-orang terbuang? Galilea itu tempat orang-orang yang berdosa, orang tukang bikin masalah, tukang bikin hal. Galilea menjadi tempat orang yang miskin dan terpinggirkan. Galilea bukan tempat untuk orang-orang yang stratanya bagus. Tapi Tuhan memilih Galilea. Artinya Tuhan mau beri ruang bahwa kebangkitannya tidak hanya berlaku untuk orang-orang baik, tapi orang-orang yang son baik. Bukan hanya untuk orang kaya, tetapi juga untuk orang-orang yang tidak punya. Bukan hanya untuk orang pintar, tetapi orang-orang yang berhikmat dan takut akan Tuhan. Dan kenapa Tuhan pilih Galilea, saudara? Galilea itu bahasa saya cinta pertama muncul di antara Yesus dan murid-murid. Dong bertemu di situ. Dan kemudian Yesus memilih murid-murid untuk jadi pengikut-pengikutnya. Dan kemudian karya pelayanan Yesus, mujizat-mujizat Yesus dilakukan di situ. Dan kemudian ke daerah yang lain. Jadi bukan tanpa alasan. Dan yang ketiga, Yesus memilih Galilea sebagai tanda bahwa dia sudah pulang dari penderitaan yang kemarin. Dan dia menuju pada masa depan. Yesus menang. Dia suka sih kalah semua yang ada di belakang. Dan sekarang ada hari esok serta masa depan. Bapak, mama, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita berefleksi dalam kehidupan kita. Untuk saya dan saudara dalam hidup ini, tidak ada satu orang pun yang hidup tanpa masalah. Amin. Tidak ada satu orang pun yang tidak punya ketakutan di dalam diri. Even dia bilang orang yang perkasa sekalipun, seorang yang tukang bisa bakalai, seorang yang biasa hadir dalam setiap acara-acara dia ada di depan, tidak luput dari masalah. Setiap kita itu ada ketakutan di dalam diri. Kotong takut untuk banyak hal yang membelenggu kotong pung hati dan pikiran. Kotong takut mati. Siapa di sini yang takut mati? Banyak orang takut mati. Karena itu dia usaha biar sutua. Pokoknya cara karena kok dia jangan cepat mati. Banyak orang menjaga hidupnya dengan baik. Entah itu olahraga, entah itu jaga pikiran, jaga hati. Pokoknya dia akan usaha mati pun untuk tidak mati. Itu ketakutan manusia. Takut mati. Yang berikut orang itu takut sakit, saudara. Siapa sini mau sakit? Ada? Tidak ada, karena sakit itu susah. Sakit itu juga mahal. Mau di rumah sakit yang mewah, tidur di atas tempat tidur dari emas. Kalau di rumah sakit lain.
Makan di rumah sakit juga lain. Karena itu banyak orang takut untuk sakit. Banyak orang takut untuk gagal. Lalu dia pakai segala macam cara supaya dia bisa berhasil dan sukses. Banyak orang takut ditinggal. Terutama ditinggal orang-orang yang dia cintai dan kasihi. Karena itu kadang dia jadi korban sekalipun dia kemudian bertahan dalam hubungan yang toksik. Karena dia takut ditinggal. Karena itu saya mau bilang ya, kalau hubungannya tidak sehat, putuskan saja. Banyak orang takut diputusin. Jadi biar dia menderita, jadi tancap sah. Tiap hari menangis, bombay aja pokoknya, kakak I love you. Biar orang bilang ini, ade suparenta tiap hari antar dari Oesau sampai di Undana. Habis itu pergi teh ade dudu de nyong yang lain. Son apa, tebe cinta dia. Orang takut untuk diputusin saudara. Orang takut untuk menghadapi masa depan. Orang takut nanti kalau ketemu orang-orang jahat. Kadang-kadang kita takut untuk bikin salah. Sehingga begitu kalau pakai baju orang. Jangan pakai itu baju nanti orang bilang apa. Mama dong sutua. Mas nanaok. Masih pakai, masih semer rambut lah. Ini nanti orang bilang apa. Bapak dong. Bapak dong pakai baju warna begitu, nanti orang bilang apa. Kita takut disalahkan. Kalau bikin apa-apa maju. Betul kok sonde. Kita ragu untuk maju karena apa? Karena kita takut salah. Kita takut berhadapan dengan kenyataan. Termasuk kenyataan bahwa suatu saat kita akan diperhadapkan dengan perpisahan akibat kematian. Kita takut terima kenyataan karena sebuah salah pasti ada konsekuensi. Kita takut terima kenyataan kalau kotong in hari pakai tahan doi, besok kemudian periksa ketahuan nanti KPK subawa. Takut. Banyak orang takut untuk terima kenyataan. Ada juga yang takut ketahuan. Ada pelagu yang bilang apa? Oh kamu ketahuan. Banyak orang takut ketahuan. Waktu bikin tidak takut, tapi orang lain mulai tahu dia takut. Banyak orang takut ketahuan. Banyak orang takut ketika deadline tugas itu sudah dekat. Aduh ini skripsi, ini dosen su bilang bulan depan ini terakhir sudah kalau soneson bisa. Ini su takut. Kita takut saat atasan memberikan deadline tugas. Oh ini pas ke orang masih latihan main nyanyi juga bos main telepon kepala sekolah main telepon. Ini Pak Bupati main pesan. Bepung Kadis main omong. Deadline tugas itu kadang-kadang membuat kita takut. Takut itu yang bikin tidur kadang sonsono juga. Takut yang lain kalau saatnya Adira bilang, selamat pagi pelanggan Adira yang terhormat. Tagihan sudah datang. Pelanggan Pegadaian yang terhormat. Tanggal jatuh tempo kami ingatkan tinggal 2 hari lagi. Itu bikin takut. Apalagi yang dari luar. Salam. Ada orang nama Jenny kok di sini. Dari mana? Ketong dari koperasi A. Itu bikin takut saudara. Ada orang takut bencana seperti kita lihat tadi. Termasuk beberapa orang kalau lihat tadi mungkin ada yang belum bisa karena masih ingat Seroja saat itu. Ada orang yang takut untuk dikritik. Ada orang yang takut untuk miskin. Dia pun kerja tiap hari cari doisa sampai lupa istirahat. Ada orang takut untuk sonde dapat jodoh. Akhirnya sapa di depan mata ditaruh saja. Saudara saya mau bilang ya, menikahlah karena engkau siap. Jangan menikah karena orang bilang seumur. Setuju saudara? Dan jawab mengkici anak lah. Biar orang bilang seumur, sonap apa? Tuhan akan kasih indah pada waktunya. Amin. Ini untuk jomblo dong, amin. Aduh jomblo dong terlalu. Ada orang takut tidak diberi keturunan. Ada orang takut bikin marah orang lain. Ada orang takut karena itu dia suka menindas orang lain. Dia pun kerja di dalam rumah itu hanya pokok dia pun anak istri saja. Tidak ada di sini ya.
itu ada di tempat lain. Itu bagian dari ketakutan. Jangan bilang saudara orang yang berani, orang yang suka pukul dia pun anak istri atau suka pukul dia pun anak, suka pukul dia pun suami. Itu orang yang berani. Saya mau bilang, halo, saudara orang yang penakut. Karena apa? Karena tidak bisa menghandle emosi diri. Tidak bisa menghandle diri sendiri. Dan karena itu melampiaskan dengan cara yang salah. Dan dari pengalaman ketakutan-ketakutan kita, semua kotong punya ketakutan cerita beda-beda. Aduh takut, kayaknya umur tambah, ini puber kedua, nih bab tua, nih belia-lia. Itu juga takut, karena itu Maimunah juga mulai tiap hari kerja hanya dandan atas sampai bawah saja. Karena takut kehilangan yang dikasihi. Atau kita menikah misalnya salah satu pasangan kita, misalnya laki-laki pendidikannya lebih rendah atau penghasilannya lebih rendah, istrinya lebih tinggi. Kadang-kadang ketakutan itu muncul. Ini kira-kira dia mau pimpin beta atau beta yang pimpin dia. Akhirnya kalau salah sedikit, dia mulai cemburu. Lupi deng sapa. Kemarin siapa yang antar selalu. Kemarin Lupi, ini kayaknya bilang lembur terus. Ini tahu bosan bikin apa di kantor situ. Mulai muncul dugaan-dugaan yang sonde benar. Termasuk saya bilang, ini doa ini sonada pasti lu subah gitu. Pasti lu ada piara orang lain. Saudara, semua itu bagian dari diri kita. Dan karena itu saya ingin kita semua belajar how to handle. Bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita berhadapan dengan persoalan-persoalan ketakutan terutama yang muncul di dalam diri. Sehingga kita tidak kasih susah diri. Tidur tidak bisa, bangun tidak bisa, makan tidak enak, minum tidak baik. Semua son enak. Sebegitu rasa, aduh mampandeta ulu hati ini tetikam terus. Saudara, saya bilang kalau saudara sudah banyak minum obat tapi tidak sembuh, datang tanda stres. Kalau sedikit-sedikit, aduh beta baik-baik, ini tes nih, gula darah naik terus ini mah. Tanda, jangan sampai ada ketakutan di dalam diri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat saya dan saudara ada dalam masalah, mari kita belajar dari 3 perempuan ini. Apa yang dilakukan? Yang pertama, andalkan Tuhan Yesus, bukan andalkan diri atau andalkan kuasa duniawi. Kebangkitan Yesus bukan merupakan peristiwa dari kekuatan manusia. Ini bukan rekayasa. Yesus yang bangkit itu bukan rekayasa manusia. Tapi kebangkitan Yesus adalah nyata. Ini karya Allah. Tahun kemarin kita bahas fakta atau mitos. Ini apa? Fakta, saudara. Yesus bangkit adalah sebuah fakta. Ini bagian dari Yesus, apa yang Tuhan buat. Ia kalahkan maut. Ia kalahkan kematian itu. Dan ini jadi pengharapan untuk kita. Karena itu saudara, saya mau bilang dari tempat ini, buat saya dan saudara yang bermasalah, tidak usah cari, oh beta ada kenal orang di sini. Mari, apa? Tapi ingat, kau boleh pakai baju warna hijau, pakai baju yang lain sa. Terus ingat bahwa memang dengan rambut 3 foto itu nona lu suka tuh lu bawa dia pun foto, habis itu nanti lu bawa dia paku ukuran 2 senti, nanti kau bungkus bye-bye. Itu kuasa dunia. Atau beta ada kenal. Siapa ada masalah saya ada kenal. Beta ada kenal. Kapolda bet kenal. Atau Kapolda kenal beta kosone. Pokoknya bet kenal. Beta ada kenal jaksa di sini. Mari datang kotong membantu. Saudara, kalau punya masalah saat ini, jangan andalkan manusia. Jangan andalkan kotong yang hebat, kotong yang kuat, kotong yang kaya, kotong yang pintar. Kotong yang punya jabatan. Tapi andalkan Tuhan. Kasih tahu kawan di sebelah. Kalau ada masalah tepuk bahunya. Kalau ada masalah andalkan Tuhan. Silakan kasih tahu kawan di sebelah. Kalau ada masalah andalkan Tuhan. Yang kedua, kita belajar saudara untuk punya semangat bangkit dari ketakutan dan keterpurukan. Berita sukacita itu datang ketika Tuhan bertemu, yang diucapkan adalah salam. Dan kemudian Tuhan bilang, jangan takut. Lalu Tuhan bilang, pergilah
dan seterusnya. Ada motivasi, ada kekuatan, ada pengharapan yang Tuhan kasih ketika seseorang ada dalam sebuah masalah. Kita lihat bersama saudara bahwa hidup ini pasti akan, Tuhan tahu bahwa setiap kita akan berhadapan dengan banyak hal di sekitaran kita, termasuk ketakutan. Karena itu ketika masalah datang, jangan langsung noe. Masalah datang langsung, ih susah. Ibeson mau makan lah. Kenapa kakak Nyongson mau dembeta lah ya biar su. Lusan, pokoknya kalau lusan mau dembeta lebih bunuh diri. Mulia. Lusan mau dembeta be kembali minum mabok. Nona dong kalau Nyong bilang begitu, oh lupi. Bagaimana mungkin perubahannya didasarkan pada orang lain? Itu munafik, jangan mau. Nona bilang, kakak kalau son mau dembeta, beta lompat nanti dari ini jembatan Oisao. Oh lupi. Air banyak pas, dia bisa koko bawa juga. Banyak kita masalah sedikit sudah noe. Masalah sedikit tidak mau pergi gereja lagi. Masalah sedikit sudah tersinggung. Hari-hari kurung diri di dalam kamar sa. Masalah sedikit kemudian kotong su bilang, aduh ini hidup nih susun ada hari esok le. Bet mati sudah, bet mati. Pange anak dong. Nulia nanti mama mati na. Bosong kesto bapak mau kawin lah. Bosong mau pimana na pisu. Bapak susah bilang, bet keluar dari ini rumah, ini teh mama pu rumah, dia pun bapak yang kasih dia. Jadi bapak susah mau terserah bosong mau ikut bapak kosonde. Teh bapak juga ada kenal nona satu di sebelah situ mau tampung bapak. Baru kita diperhadapkan dengan masalah. Kita sunoe duluan. Kita putus asa dan merasa bahwa hidup ini berakhir. Halo saudara, ketika satu pintu tertutup, 1000 pintu yang lain dibukakan. Amin. Ketika ada masalah, Tuhan kalau kasih masalah, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Jadi kalau Nyong barkas putus, biar putus itu sudah. Apalagi kalau dia beda. Beda nah. Kalau dia beda, son usah kasih paksa kawan. Nanti menyesal besok-besok. Son usah dipaksa diri, aduh kakak kembali su. Beta sukurus nih. Kakak pokoknya kakak son mau dan beta lebih potong be rambut. Kakak paling suka toh. Ade son mau na ngeng. Begini be tabrak itu ponem pos polisi dong be tabrak semua. Saudara, masalah itu mendewasakan kita. Ketakutan itu bagian yang normal. Dijalani. Karena ketika kita punya masalah, Tuhan pasti kasih motivasi. Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih kemampuan. Kenapa? Karena dia duluan di Galilea. Tuhan lebih duluan rasa itu sakit. Sakit yang lebih dari kotong pu sakit. Baru putus cinta susun mau masuk gereja. Baru kotong pun kekasih hati. Nikah kestenggal kotong. Susun mau lagi menjalin hubungan dengan orang lain. Banyak hal saudara. Ada yang bilang mampandeta nasan rasa. Dia bilang baru sah. Hati ini sakit mati pun. Saudara, maksud saya bukan saya tidak berempati. Tapi maksud saya setiap persoalan itu pasti ada kekuatan yang Tuhan kasih kalau kita mau bertahan. Kalau ada masalah bukan minum baygon. Ada masalah bukan minum overdosis segala obat dong. Paramex dia minum banyak-banyak. Orang pakai lem dia cari contoh apa. Dia cari itu ada lem di situ datang kau. Juga. Saudara, lem kastol itu diciptakan untuk lem kertas, bukan untuk dihirup. Beberapa jenis obat kemudian mulai dioplos, minum supaya fly. Semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya, tapi gara-gara kotong bikin jadi sonde baik, akhirnya apa yang terjadi? Ditarik dari BP POM. Sekarang kepala sakit orang mau cari itu obat itu susah. Kodong kerja campur bodrex dan itu barang untuk dong minum. Contoh fly kok apa? Ada masalah orang muda, ada masalah orang tua. Bukan minum itu obat dong. Bukan hirup itu bensin ataupun juga lem tadi.
Alteco ya. Pernah kok? Oh, sonde. Ya biasa remaja-remaja melakukan itu. Tapi mari hadapi. Berhadapan dengan masalah. Kalahkan masalah. Kenapa? Karena Kristus kasih teladan buat saya dan saudara. Berhadapan dengan masalah. Kalahkan masalah. Dan jadi pemenang. Saudara, kita juga belajar. Kebangkitan Yesus itu mampu menggulingkan batu kehidupan kita. Itu yang tadi saya bilang. Bahwa apapun masalah dan persoalan yang menekan kita saat ini. Apa yang bikin kotong susah maju, susah mundur. Apa yang bikin kotong di tengah tanpa rasanya susah sekali. Apa yang bikin kotong pikir siang hari malam ini bayar utang karmana ini. Aduh karmana lebih tempo anak semua lanjut sekolah. Ini doi belum ada, ini tinggal berapa bulan ini. Masalah lain sekarang hujan main turun-turun ini. Sontol kotong mau panen, kok kotong ini mau tumbuh kembali lah. Kotong masalah, kotong pikir itu dan kemudian sontol kotong mau mana. Lalu kemudian tadi kembali pi nomor 1, mulai cari kekuatan dunia, mulai cari fufu dong, mulai cari kok jatuh di situ. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, termasuk untuk kita yang punya masalah, yang susah move on dari masa lalu. Hey, I wanna say to you bahwa hidup di depan itu indah. Kalau hari ini dia kastengah kotong kastenggal, 1000 laki-laki ganteng ada di depan. Amin. Ini no, don't jawab no. 1000 nona cantik ada di depan. 1000 solusi yang lain ada. Jadi, mari kita move on. Termasuk juga, ada yang bilang begini, ada beta pengkawan lama. Dia bilang, aduh kawan nih, beta nih baru menjalin cinta deh ini nyong, be suka sama dia. Tapi kayaknya dia masih susah move on dari masa lalu. Maksudnya, wih be masuk di dia rumah teh, dia nona dari masih masuk SMA, dan 2 masuk kuliah, dan 2 wisuda, sampai ini nona mati. Dia pun foto masih pasang di situ. Terus dia bilang, bet suka adek. Bet suka adek karena kok satu masih ada di situ. Itu susah move on. Termasuk kita yang pasangan kita mungkin sudah meninggal dan kemudian kita diberi ruang lagi untuk membangun hubungan dengan orang yang baru. Ingatlah, sebaik-baiknya dia yang dahulu. Yang sekarang ini juga orang. Dia juga ada hati. Dia juga baik. Kalau semula ada yang ini, nah cintai ini. Bukan lupa bukan kasih. Tapi simpanlah dia rapat-rapat. Jangan tiap hari bilang, Pep itu yang dulu tuh san ke lu. Bab tua yang dulu tuh, san sadiki-sadiki papoko ke lu. Luna, sadiki-sadiki na bamaki. Sadiki-sadiki na papoko. Sadiki-sadiki na piminum. Son sama ke lu. Saudara, mari kita belajar. Setiap orang itu ada dinamikanya. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya. Buat kita yang belum bisa move on, hello. Mari kita lihat bahwa ada juga orang baik di depan kita yang Tuhan sediakan. Amin. Amin. Kita belajar saudara bahwa kebangkitan Yesus membuat kita berjumpa dengan Dia. Kita lihat bersama-sama bahwa dalam kebangkitan, Yesus bertemu dengan para perempuan. Dalam kebangkitan, dia bertemu dengan murid-murid yang lain. Dan dalam kebangkitan, dia bertemu dengan saya dan saudara. Kalau memang kita merayakan Paskah, kalau memang kita merasa bahwa Kristus itu menang di dalam diri kita, maka bertemulah dengan Tuhan. Jangan kita seperti Pilatus, saudara. Pilatus ini mohon maaf ya. Pilatus ini suka sekali berpolitik ya, karena dia kan jabatan politik yang dipegang olehnya. Karena itu dia menggunakan para pemuka agama dong sebagai kendaraan dia untuk mendapat simpati publik. Dia ketahuan dulu dia pernah pakai uang gereja untuk dia pun politik, itu susah lah. Nanti kalau soal ada dukungan dari gereja, dari bait Allah ya, dari pemuka-pemuka agama, ini susah lah. Mari kita belajar saudara, jika kita ingin berpolitik, jangan kita pakai gereja sebagai kendaraan politik kita. Kalau kita memang digerakkan hatinya oleh Roh Kudus untuk menolong banyak orang,
dan komunitas terbanyak ada di gereja, silakan. Tapi jangan pakai udang di balik batu. Udang ya, bukan udan. Udang di balik batu. Jadi karena dia mau maju, baru hari-hari dia datang, dia duduk di gereja, kursi paling muka. Orang mati di mana dia ada di situ. Sumbangan di mana dia cepat di situ. Baik saudara, baik. Tapi semoga setelah terpilih juga tetap begitu. Saya punya pengalaman saudara, ketika di kampung, waktu pemilihan kami pun HP itu berbunyi mati pun. Mau WA, mau telepon, mau SMS. Ibu pendeta yang baik, kami ada begini. Apakah berminat ibu pendeta, kami menyediakan ini. Ibu pendeta begini, dan apakah jemaatnya membutuhkan bantuan. Begitu terpilih kotong salom, son ada yang balas. Aduh, bagaimana, bolehkah kami mengajukan proposal untuk tidak ada yang toe. Jadi saudara, kalau ingin maju, majulah dengan murni. Jangan maju karena udang di balik batu tadi. Kalau memang ingin melakukan kebaikan, silakan. Kalau ingin berbagi kasih dan perhatian, silakan. Tapi bukan karena bet mau maju jadi dewan, atau mau maju jadi majelis. Inkali ya, ini mau pemilihan majelis. Mulai kue-kue orang dong. Mulai acara keluarga di mana dia datang. Lalu mulai kalau tidak terpilih, sudah marah. Saudara, kita belajar bersama. Tuhan Yesus sudah duluan di Galilea. Ini artinya saudara, bahwa ruang itu dibuka untuk saya dan saudara. Untuk kotong yang saat ini terlanjur bikin salah. Dia pun kerja di kotong pun judul tuh kalau jalan ada tulisan di kepala, tukang bikin onar, tukang bikin masalah, tukang bikin hal. Tapi kita punya kerinduan untuk maju. Kita punya kerinduan untuk berubah. Kadang-kadang orang yang bilang karena itu tukang rampas orang pelaki. Jadi karena orang omong begitu, bab tua, jampi dekat, dikorek saat kali, lu lewat. Karena sudah ada dalam cap-cap seperti itu, kemudian orang menjauh dan akhirnya bilang, sudah, bikin terus. Saudara, untuk setiap kita yang punya persoalan dengan kehidupan. Kita yang punya adiksi dengan macam-macam hal. Kita yang suka pepoko isi rumah. Kita yang suka mabok lalu pulang bikin hal di rumah. Kita yang suka bikin istri menderita. Kita yang suka bikin suami makan hati. Kita yang suka main-main orang pun anak nona. Kita nona-nona yang suka ghosting orang pun anak nyolong. Kita yang tukang omong orang. Kita yang tukang bikin hal dalam relasi. Yang suka omong miring tentang orang lain. Sesungguhnya Yesus datang ke Galilea. Untuk kita juga supaya berubah. Kesempatan Paskah ini adalah kesempatan buat saya dan saudara berefleksi. Bahwa sebenarnya kita harus berubah. Kesempatan ini datang kepada kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Yesus pilih Galilea, artinya dia kasih ruang kepada saya dan saudara untuk berubah jadi baik. Dan Yesus kasih kesempatan kepada kita untuk pulih. Ada satu bentuk terapi dalam psikologi saudara, itu kalau orang takut dengan sesuatu, dia akan dikasih barang itu. Misalnya saudara takut ular, yang saya latihkan adalah gambar ular tadi, itu bagian dari terapi. Kalau saudara takut ulat, saya akan kasih itu dengan nanti panduan-panduannya. Dan yang dilakukan Yesus adalah pemulihan. Ketika saya berefleksi, saya temukan itu. Bahwa Yesus datang di tempat di mana dia bertemu dengan murid-muridnya. Tempat pertama kali murid-murid mengalami cintanya dengan Yesus, kebersamaan dengan Yesus. Dan tempat di mana murid-murid menyaksikan pengalaman traumatis ketika Yesus disiksa. Yesus datang ke Galilea. Saya mau bilang saudara, jika pemulihan itu terjadi, maka pemulihan itu juga bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita juga belajar untuk terakhir kalinya dalam bagian ini. Bahwa murid-murid para perempuan ini ketika bertemu Yesus, dong siap untuk diutus. Adakah saya dan Bapak Mama memberi diri untuk diutus oleh Tuhan? Ini Paskah, ini kemenangan. Aduh, Mam Pendeta masih abstrak itu, oke, saya bilang begini.
Kalau kita yang bergumul dengan penderitaan kita, kita yang bergumul dengan susah kita, yang rajin datang gereja, yang rajin berdoa, yang panggil majelis, panggil pendeta, panggil hamba Tuhan datang untuk sama-sama menggumulkan, jika saya dan saudara sudah keluar dari masalah maka kembali di Tuhan. Banyak orang waktu punya masalah datang cari Tuhan. Tapi ketika dia hidup baik-baik, dia hilang dari Tuhan. Kita yang pernah bersorak, kita yang pernah menderita, kita yang pernah berkeluh kesah, dan Tuhan kasih jalan keluar, maka kembali di Tuhan. Mengucap syukur kepadanya. Datang di gereja, datang di persekutuan, dan jadi saksinya. Selamat merayakan Paskah saudara. Selamat berefleksi dengan hidup, selamat memanage ketakutan yang ada di dalam diri. Biarkanlah kebangkitan Paskah menolong saya dan saudara untuk menjadi orang-orang pemenang. Untuk menjadi orang-orang yang bertemu Tuhan. Dan yang utama untuk menjadi utusan-utusannya. Tuhan memberkati saya dan saudara dengan firman-Nya. Amin.